Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top, nomor satu hanya di Ivan Studio, dan salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau menunjukkan atau aku mau mencoba suatu plugin yang sangat-sangat menarik sekali teman-teman. Jadi ini aku barusan dapat. Ini plugin ya bisa dibilang baru gitu, cuman ya nggak baru-baru banget gitu, cuman aku baru mencoba. Nah, aku baru aja mencoba karena aku penasaran teman-teman. Aku itu melihat plugin ini beberapa kali, bahkan lumayan sering gitu di video-video channel-channel besar, kemudian engineer-engineer besar gitu. Plugin ini sangat-sangat sering dipakai oleh mereka, khususnya, nah ini khususnya untuk proses mastering. Nah, terus sampai akhirnya aku penasaran dan ya aku cari-cari, aku buka-buka dan akhirnya dapat. Nah, pluginnya namanya adalah Gullfoss teman-teman. Nah itu salah nggak ya aku tadi? Nah ini Gullfoss. Nah, namanya adalah Gullfoss. Ini cuman gini aja teman-teman. Jadi tampilan dari plugin ini cuman gini aja, nggak macem-macem, nggak banyak, nggak ada knobnya, bahkan tidak ada knob. Jadi kayak EQ analyzer aja gitu, kayak RTA aja teman-teman nih. Tuh, cuman garis gitu aja teman-teman tuh. Nah, tapi fungsi dari Gullfoss EQ ini apa teman-teman? Jadi setelah aku baca-baca nih teman-teman, jadi kita bisa baca-baca di webnya. Teman-teman yang pengen atau yang penasaran dengan Gullfoss ini bisa kalian kunjungi ke websitenya Sound Theory teman-teman di sini. Nah, ini adalah produknya Sound Theory, namanya adalah Gullfoss Reveal Your Sound tuh teman-teman. Nah, di sini Gullfoss ini dia EQ teman-teman. Kalau kita baca penjelasannya, ini sedikit menjelaskan atau kita belajar bareng teman-teman, biar nanti kita tahu kegunaannya dari si Gullfoss ini tuh untuk apa gitu. Nah, di sini dia tuh yang pertama menyebutkan bahwa Gullfoss is an easy to use tool for everyone from the amateur musician to the professional mastering engineer. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian tujuannya untuk apa ketika kita memakai Gullfoss ini? Itu adalah untuk mengadjust clarity, detail, spatiality, dan balance of a mix. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas sekali teman-teman apa yang akan dipengaruhi oleh Gullfoss ini ketika kita memakai Gullfoss ini di proses mastering kita, yaitu kita akan mendapatkan clarity, detail, kemudian spasial itu adalah imager ya teman-teman. Kemudian balance of a mix. Jadi balancingnya pun kita juga dapat gitu. Nah, kemudian ini yang menarik teman-teman ketika aku baca tadi di sini. Nah, ini teman-teman, kalimat ini nih yang keren nih. Gullfoss is even capable of fixing balancing issue between different sound element without access to the individual track. Ya, jadi memang ini ditujukan untuk di proses-proses master. Sebenarnya bukan mastering aja. Ketika aku tadi baca lebih detail teman-teman, bukan hanya mastering saja, tapi dia itu akan bekerja maksimal atau optimal ketika memang posisinya ada di master. Misal master bass gitu ya, master bass drum atau master bass vokal. Bukan di masteringnya saja sebenarnya gitu. Makanya di sini dikatakan without access to the individual tracks. Jadi kita tidak perlu memasukkannya di individual tracks-nya, atau kita tidak perlu memprosesnya di proses mixingnya per tracknya gitu. Nah, kemudian Gullfoss ini menyebut dirinya juga, atau si pembuat Gullfoss ini adalah menyebut Gullfoss ini sebagai intelligent EQ atau kecerdasan EQ. Nah, itu teman-teman. Jadi Gullfoss ini sangat-sangat ajaib. Jadi dia dirancang sebagai EQ yang cerdas. Kalau kita sekarang hidup di zaman AI ya, artificial intelligence. Nah, di sini ada EQ intelijen teman-teman. Jadi kecerdasan EQ ya. Nah,
Gimana bisa cerdas, teman-teman? Jadi fungsi utama, nah di sini ini teman-teman, fungsi utama dari EQ Gullfoss ini adalah Gullfoss ini bisa mendeteksi sesuai dengan telinga manusia. Jadi dia akan tahu dengan prosesnya dia akan mengetahui audio kita itu frekuensi mana yang enak dan frekuensi mana yang tidak enak. Dan dia akan secara otomatis memproses. Yang enak akan dia boost, yang tidak enak akan dia cut atau akan dia buang. Nah, itulah kecerdasan utama dari Gullfoss ini, teman-teman. Kalau kita baca dari websitenya tadi, kemudian aku tonton juga beberapa video, itu keunggulan dari Gullfoss ini adalah itu, teman-teman, di mana dia ini bisa mendeteksi frekuensi dari sebuah audio, mana yang bagus dan mana yang tidak, mana yang enak, mana yang nggak enak gitu, sehingga dia bisa memproses audio kita. Ya mirip-mirip kayak Ozone lah gitu, hanya saja kalau ini lebih ke EQ-nya saja gitu. Dan semua itu dikerjakan secara real time, teman-teman. Oke, real time. Kalau Ozone kan dia perlu proses. Jadi kita play dulu audionya, kemudian nanti dia AI-nya akan membaca, akan memproses, kemudian akan keluarlah hasil dari analisanya si Ozone. Nah, tapi kalau Gullfoss ini real time, teman-teman. Bahkan tadi di websitenya, aduh udah ketutup. Di websitenya itu dia menyebutkan dia bisa menganalisa frekuensi itu 300 milisecond itu dapat berapa analisa gitulah. Intinya seperti itulah, teman-teman. Intinya dia sangat cepat, sangat cerdas, sangat oke. Nah, gitu. Oke. Nah, itu untuk perkenalan si Gullfoss ini dulu, teman-teman. Jadi biar kalian nanti tahu ini Gullfoss ini siapa kan gitu. Nah, kemudian kita akan coba nih, teman-teman. Ini aku akan coba menggunakan Gullfoss ini di salah satu project ini yang sudah pernah aku rilis juga. Ini sebenarnya sudah di mastering, sudah final gitu. Bahkan ini yang aku share, teman-teman, presetnya gitu kan, yang jingle Mangunan itu. Nah, di sini aku mau tunjukkan ke kalian bagaimana cara kerjanya dari si Gullfoss ini. Jadi di sini itu yang pertama, di sini hanya ada ini, teman-teman, recover. Nah, recover di sini dia itu akan bertugas untuk mengembalikan frekuensi-frekuensi yang nanti mungkin ada yang di-cut, ada yang di-boost gitu, dia akan mengembalikannya lagi. Terus di sini kalian baca-baca sendiri karena aku juga belum terlalu mendalami ini, teman-teman. Di sini pokoknya ada recover, kemudian apa ini bacanya, time, terus di sini ada bias. Nah, kita kembalikan ke 0 dulu ya, teman-teman. Di sini itu satuannya bukan dB ya, teman. Ini satuannya itu persen, jadi bukan dB, teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada brightness. Nah, yang satu-satunya dB itu hanya di bagian boostnya sini, teman-teman. Nah, di bagian boostnya sini. Oke. Nah, kemudian ketika kita play, semuanya di posisi 0. Dia itu tidak akan membaca apa-apa, teman-teman. Dia tidak akan bergerak. Dia tidak akan membaca apa-apa. Oke. Ya, kecilkan sedikit. Tapi ketika kita tambah satu, nah dia mulai bergerak, teman-teman. Nah, kalau dari analisaku di sini yang bagian boost ini yang paling gampang, teman-teman. Ini adalah ngeboost di low frekuensinya, teman-teman. Ketika kita angkat, nah low-nya itu keangkat. Nah, tapi ketika kita turunkan minus, maka mid high-nya yang keangkat. Kalau tadi ke plus, itu mid low-nya yang ke boost. Nah, gitulah, teman-teman, kebalikannya. Ya. Nah, kemudian di sini ada brightness. Brightness ini untuk high-nya. Nah, kecil sekali, teman-teman. Tapi ini untuk memproses high frekuensinya. Bergandeng tangan, berani mencari dan migunani. Oh, sorak-sorai menggema suara bias ini tuh kayak apa ya? Dikit banget dia efeknya, teman-teman. Tapi berpengaruh, nanti totalitinya itu akan berpengaruh. Nah,
nani. Oh, sorak-sorai menggema, suara guru sejati. Lilin terus menyala, kita yang menjaganya. Romo Mangun namanya. Beda ya teman-teman. Jadi clarity-nya itu tambah. Yang pertama itu yang jelas terasa adalah clarity teman-teman. Nah tadi yang disebutkan tadi ya di websitenya tadi, clarity-nya akan semakin menonjol gitu. Kemudian balancing dari setiap instrumennya itu juga semakin tertata teman-teman. Walaupun ini tidak per track ya, tidak per channel, tapi kita langsung di masternya, stereonya itu langsung balancingnya tuh rapi gitu. Karena ya frekuensi itu tadi ya teman-teman, bermain di frekuensi. Dan kita bebas. Bergandeng tangan, berani menjadi. Nah sekarang kita mau play di bagian yang musiknya rame. Sini. Lilin terus menyala, kita yang menjadi. Majornya itu enak banget teman-teman. Ini adalah EQ yang benar-benar bisa membuat imagernya atau spasialnya tadi itu benar-benar kerasa tapi tetap rapi teman-teman gitu. Lilin terus menyala, kita yang menjaganya. Romo Mangun namanya, dia yang ajak kita meletakkan hati. Keren sih. Ini keren teman-teman. Ini aku yang belum ngulik terlalu dalam aja aku sudah bisa merasakan gitu. Apalagi nanti ya kalau aku sudah berulang kali make, terus setiap fungsi dari sini aku sudah pahami betul-betul, ini aku yakin akan menjadi salah satu plugin andalanku teman-teman. Karena ini bener-bener enak banget, efeknya, dampaknya tuh enak banget teman-teman. Dan ini yang terpenting adalah teman-teman, yang hebatnya adalah dia itu ketika kita memasukkan satu proses ini, dia tidak merubah gain. Jadi dia tidak menambah keras atau tidak menurunkan gain. Biasanya kan kalau kita memproses, kita nambahin kompresor atau kita tambahin EQ atau kita tambahin saturasi, pasti kan gainnya berubah, maka kita perlu make up gain lagi. Nah tapi kalau ini enggak, bypass dengan on-nya itu benar-benar tidak ada perbedaan gain teman-teman. Jadi kita tidak akan tertipu oleh perubahan gain, gitulah intinya ya. Lilin terus menyala, kita yang menjaganya. Romo Mangun namanya, dia yang ajak kita meletakkan. Tidak ada perubahan gain kan teman-teman. Lilin terus menyala, kita yang. Jadi tidak tiba-tiba jelek, tidak tiba-tiba jelek, naik turun enggak teman-teman. Itu adalah salah satu kehebatannya. Nah kemudian kehebatan yang berikutnya adalah dia itu bisa kita atur mau di frekuensi mana teman-teman. Nah kalau tadi kan secara keseluruhan nih dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ini kan semua. Nah, tapi kita juga bisa gunakan dia misalkan sebagai de-esser. Misalkan sebagai de-esser, ya kita taruh aja misalkan di tempat si balance-nya di sini. Dia akan terus di sini aja. Ini yang merah ini dia nggak aktif menjaganya. Romo Mangun namanya, dia yang ajak kita meletakkan hati, meniti masa. Sorai menggema, suara guru sejati. Lilin terus menyala, kita yang menjaganya. Dia berfungsi sebagai de-esser juga di mana di frekuensi si balance ini kan kalau de-esser kita biasanya menghapus frekuensi-frekuensi yang tajam, yang tajam. Nah dia ini kan cerdas teman-teman. Jadi dia tahu mana frekuensi yang tajam, mana frekuensi yang enak. Jadi dia sebagai de-esser tapi dia juga tidak semata-mata langsung ngekat aja di frekuensi range ini gitu, tapi dia memilih-milih secara real time itu tadi teman-teman. Secara real time dia masih memilih mana yang bisa diangkat, mana yang harus di-cut. Jadi nggak semua dihilangkan frekuensinya itu. Lilin terus menyala, kita yang menjaganya. Atau misal kita mau proses di low frekuensinya saja. Misal sering terjadi low frekuensi itu rumble mas. Gimana ya cara ngatasi rumble? Pakai ini teman-teman. Kita pasangnya aja dia di range mid low misalkan atau low frekuensinya. Lilin terus menyala, kita yang menjaganya. Jadi sininya yang bagian merah ini dia tidak akan terkena prosesnya. Dia hanya memproses di frekuensi yang kita blok saja. Lilin terus menyala, kita yang menjaganya.
yang ajak kita. Jadi dia bisa kita pilih teman-teman mau di mana. Misal bagian mid. Nah, kita mau ngolah midnya. Lilin terus menyala, kita yang menjaganya. Romo Mangun namanya, dia yang ajak kita meletakkan hati. Ajaib kan teman-teman. Ini ajaib teman-teman. Ini beneran akan menjadi salah satu plugin andalanku di Ivan Studio. Di setiap project-project nanti dia akan lebih sering muncul teman-teman, karena keajaibannya itu tadi teman-teman. Aku sangat-sangat kagum. Nah, di sini Lilin terus menyala, kita yang secara manual tetap ada make up gainnya teman-teman di sini. Cuman kan secara bypass dan on-nya itu tidak ada perubahan. Kalau kita tadi gini, nah. Lilin terus menyala, kita yang menjaganya. Romo Mangun namanya, dia yang ajak. Secara default dia tidak akan menambah gain kalau kita posisikan dia ada di 0 dB tentunya, ya kan. Di 0 dB maka gain tidak akan berubah. Beda dengan plugin-plugin yang lainnya. Lilin terus menyala, kita yang. Lilin terus menyala, kita yang ini keren teman. menjaganya. Nah, kalian yang penasaran, kalian bisa coba sendiri plugin Gullfoss ini. Ya, maaf mungkin aku belum bisa menjelaskan secara mendalam, secara detail, tapi inti dari plugin ini tadi aku sudah sampaikan teman-teman. Karena aku juga baru ngulik, aku baru nemu plugin ini dari rasa penasaranku juga. Nah, aku pengen ngulik lebih dalam lagi. Nanti mungkin ada updatean lagi tentang Gullfoss ini, aku akan update lagi teman-teman. Atau kalian yang mungkin sudah menggunakan Gullfoss ini sudah lama, kalian bisa share-share di kolom komentar bagaimana kehebatan dari Gullfoss ini. Intinya adalah dia sebagai equalizer yang cerdas. Ya teman-teman, dia bisa menganalisa frekuensi secara real time, mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang enak, mana yang tidak. Kemudian kita bisa fokuskan mau di range frekuensi tertentu sebagai de-esser atau sebagai dynamic EQ di mid, di low bisa, atau secara keseluruhan kita gunakan untuk mix and match, balancing, kemudian imager, clarity, detailnya, spasialnya, semuanya bisa disikat dengan Gullfoss ini. Sound Theory, cakep teman-teman. Kalian bisa coba langsung saja ke websitenya Sound Theory tadi, kalian bisa cek di sana, harganya ada di sana, dan ada trialnya juga kalau mungkin teman-teman yang mau mencoba-coba dulu gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video tentang Gullfoss ini. Sekali lagi ini baru first impression. Nah, first impressionku aja tentang si Gullfoss ini teman-teman. Nanti kedepannya aku akan mengulik lebih dalam lagi supaya ya Gullfoss ini bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan kecerdasannya gitu, karena ini plugin yang sangat-sangat keren teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Mungkin kalau ada request konten atau ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar seperti biasa. Nanti aku pasti akan jawab dan akan aku buatkan videonya untuk kalian semua. Oke teman-teman, sampai jumpa dan salam audio. Salam berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Bye bye.